Mari kita sama-sama deklarasikan definisi dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom umat tebusan Allah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Puji nama Tuhan. Walaupun kita saat ini mungkin beribadah di tempat yang berbeda, tetapi kita percaya tidak akan pernah membatasi kuasa Allah. Bahkan juga tidak akan pernah mengurangi sukacita di hati kita. Dan saat sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk karya penebusan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah tebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia. Engkau menjadikan kami begitu istimewa dan berharga. Terima kasih, bukan dengan barang yang fana Engkau menebus kami. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang begitu mahal. Dengan darah Kristus, darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan bercacat. Terima kasih Bapa, hari ini kami siap untuk selalu memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Rabatakasanda, yang akan mengubahkan hidup kami, yang memulihkan hati kami, yang membaharui kehidupan kami hari demi hari, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Hendabaya wasika ya masyika rabatanda. Urapi kami semua ya Bapa. Jangan satupun Kau lalui. Terima kasih, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu. Kami siap menerima kelimpahan. Kami siap menerima pemulihan. Kami siap menerima kebangunan. Kami siap menerima kelepasan. Kami siap menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan katakan, amin. Kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita siap untuk menari bagi Dia. Kami yang lagi tebus dengan
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Yesus itu sungguh baik. Terima kasih Bapa.
Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun secara online streaming ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami semua hamba-hambamu, umat jemaatmu Tuhan, semua dalam keadaan sehat, bersukacita, diberkati Tuhan dan tetap semangat, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Mengucap syukur Bapa yang baik untuk hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Mulai awal kami memuji menyembah Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai Bapa yang baik. Biar ibadah kami Tuhan hari ini menjadi ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua, umat jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang boleh beribadah bersama-sama dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tuhan kami percaya semuanya diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit memperoleh kesembuhan Tuhan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua Tuhan hari ini. Biar kami mau siapkan hati kami untuk disempurnakan dengan firman-Mu ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini Bapa yang baik Tuhan, boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kami, kuduskan kami dengan kuasa firman-Mu, agar kami layak Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sahabat muda yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua saudara. Katakan amin. Puji Tuhan saudara, di bulan yang ketiga ini saudara, minggu yang kedua
di tahun integritas, saudara yang kasih Tuhan saudaraku, di mana ayat emasnya yang selalu diperkatakan buat kita semua, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, mereka akan mendapatkan berkat dan keadilan dari Tuhan. Amin saudara. Yakinkan diri kita saudara yang kasih Tuhan, kita orang-orang yang berintegritas saudara. Amin. Meskipun saudara di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan, yang mengerti dan yang mau sama-sama katakan yes. Amin saudara. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan saudaraku. Tema firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang saya bawakan hari ini saudara yang kasih Tuhan, yaitu tetap berintegritas sekalipun dalam pergumulan dan pencobaan. Karena kita tahu saudara, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mau sama-sama katakan amin. Kita baca firman Tuhan saudara yang kasih Tuhan hari ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 saudara. Ini firman Tuhan sudah tidak asing lagi buat kita semua saudaraku ya. Mungkin sudah menjadi ayat emas buat kita saudara, ayat hafalan buat kita semua saudara ya. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, ketika semuanya dalam keadaan baik-baik saja, ketika semuanya sehat-sehat saja, semuanya fine-fine saja, saudara yang kasih Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan, saudara yang kasih Tuhan, ya, maka dengan mudah kita berkata, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik dan teramat baik. Amin saudaraku. Ya. Dan kita akan dengan sangat mudah bernyanyi saudara yang kasih Tuhan saudara berkata, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Enak sekali saudara yang kasih Tuhan saudara ya, kita bernyanyi saudara di saat semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kita semua sehat-sehat saja, keluarga baik-baik saja, berkatnya luar biasa, semuanya oke, tidak ada masalah saudara yang kasih Tuhan saudara. Tetapi yang jadi pertanyaan saudara yang kasih Tuhan saudara, bagaimana ketika apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataan saudaraku. Ya, seperti ada teman-teman yang bersaksi saudara yang kasih Tuhan ya, di masa-masa pandemi ini saudara yang kasih Tuhan, tidak sedikit masalah yang kita hadapi saudara. Masalah pekerjaan saudara yang kasih Tuhan, ada yang dirumahkan, ada yang setengah dapat penghasilan, ada yang 3/4, bahkan ada yang cuma 1/4 saudaraku, ada yang bahkan di PHK saudara yang kasih Tuhan saudara. Ya, apakah kita masih bisa berkata Tuhan Yesus Engkau baik? Apakah kita masih bisa berkata Yesus aku cinta kepadamu? Haleluya saudara ya. Apakah lagunya kita ganti saudara yang kasih Tuhan saudara, kita berkata Tuhan masihkah Engkau mendengarkan doaku? Lalu kita berkata mana tanganmu? Lalu saudara berkata
Diganti tadi saudara yang kasih Tuhan syairnya saudara. Ku renungkan nasibku siang dan malam. Saudaraku ya. Kita jadi terbawa saudara yang kasih Tuhan dengan suasana saudara. Ya, kita jadi kehilangan fokus. Kita jadi mulai tenggelam saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya dalam persoalan kita saudaraku ya. Kita mulai menyalahkan keadaan saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Ketika kita mengalami berkat Tuhan luar biasa, kita semangat, kita on fire, kita menyala-nyala saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Tetapi saudara, ketika persoalan datang, ketika tantangan datang, ketika pergumulan datang saudara yang kasih Tuhan saudara, masihkah kita berkata Tuhan Yesus baik? Masihkah kita bisa berkata saudara yang kasih Tuhan bahwa di balik setiap tantangan yang kita alami, persoalan yang kita alami saudara, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya rencana. Amin saudaraku. Di balik pandemi ini saudara yang kasih Tuhan saudara, yakin dan percayalah saudara, Tuhan pasti punya rencana. Katakan amin. Ada rencana Tuhan yang besar dan yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya saudara, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan saudara. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi pastikan saudara yang kasih Tuhan saudara hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini, bahkan mungkin malam hari ini saudara, pastikan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau sama-sama katakan amin. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan aku mengasihi Tuhan. Ya, kita semua mengasihi Tuhan saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun tantangannya, apapun persoalannya saudara, kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah menyerah, kita tetap maju karena kita percaya saudara, Tuhan pasti punya rencana yang besar di balik setiap tantangan yang kita alami. Yang percaya dan mengerti sama-sama katakan yes. Haleluya. Ada satu cerita saudaraku. Ada seorang raja di kerajaan kecil saudara yang kasih Tuhan. Ya, suatu ketika raja ini saudara, dia memang senang berburu saudaraku. Ya, hobi dia, kegemaran dia saudara, berburu saudaraku. Ya, ketika dia berburu saudara yang kasih Tuhan, selalu dia membawa asisten pribadinya saudara. Ya, dan dia membawa beberapa binatang seperti anjing saudara untuk menemani saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Dan asisten ini bernama Simon saudara. Suatu ketika saudara yang kasih Tuhan saudara, seperti kebiasaan mereka, saudara mereka berburu ke hutan saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Ya, ketika mereka sudah seharian saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya, berburu ya saudara ya. Akhirnya si raja ini saudara yang kasih Tuhan, dia kelelahan, dia kecapean saudara yang kasih Tuhan saudara. Dia berkata kepada Simon, asistennya, saya mau istirahat, saya mau tidur ya saudara ya. Tolong kamu jaga semua, lihat semua ya, saya mau istirahat. Saudara yang kasih Tuhan, sembari si raja ini istirahat saudara yang kasih Tuhan, Simon ini apalah yang dikerjakannya saudara? Oh ya, supaya dia ada kegiatan saudara yang kasih Tuhan sambil dia menjaga tuannya yang lagi tidur. Dia lihat senjata senapang tuannya saudara yang kasih Tuhan, dia mulai bersih-bersihkan saudaraku ya. Dia mulai bersih-bersihkan, dia mulai lap saudara yang kasih Tuhan saudaraku, dia mulai bersihkan saudaraku dari ujung ke ujung saudaraku. Tahu gak saudara, tanpa sengaja saudara, tanpa sengaja saudara yang kasih Tuhan saudara, tertekannya saudara yang kasih Tuhan pelatuknya saudara, pelatuk dari senapangnya si raja tadi saudara yang kasih Tuhan saudara, akhirnya mengeluarkan peluru saudara, meletus saudara yang kasih Tuhan. Tahu gak saudara yang kena apanya saudara? Kena kakinya raja saudaraku. Dan bolong saudara yang kasih Tuhan saudara. Si raja langsung kaget, terbangun saudara, dia marah. Dengan marah besar dia katakan, Simon. Dia marah saudara yang kasih Tuhan saudara. Akhirnya saudara yang kasih cerita saudara, mereka pulang saudara. Ya, mereka pulang ke tempat mereka, ke kerajaan mereka saudara yang kasih Tuhan saudara dengan amarah yang menyala-nyala. Lalu dia berkata kepada pengawal-pengawal, kepada pasukannya, penjarakan Simon ini, penjarakan ini. Ya saudara, singkat cerita saudara yang kasih Tuhan saudara, walaupun Simon sudah minta maaf, minta ampun kepada raja karena dia tidak sengaja, saudaraku ya, akhirnya tetap dia di penjara saudara yang kasih Tuhan saudara selama 6 bulan saudara. Ya, dia harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Akhirnya saudara,
Simon, saudara yang kasih Tuhan saudara, dikurunglah saudara di penjara, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan saudara? Seiring dengan berjalannya waktu saudara, akhirnya sang raja mulai pulih kembali saudara lukanya, saudara yang kasih Tuhan saudara. Beberapa bulan kemudian saudara yang kasih Tuhan, ada niatnya lagi untuk pergi lagi untuk berburu saudara. Ya, tetapi tanpa Simon. Ya saudaraku ya, tanpa asisten. Kenapa? Karena si Simonnya dia di dalam kurungan saudara yang kasih Tuhan saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi saudara yang kasih Tuhan dengan asisten yang lain saudara. Akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan saudara? Terjadilah saudara sesuatu yang tidak diinginkan saudara, di mana ada orang-orang primitif saudara yang kasih Tuhan saudara yang menangkap mereka saudara, dan akhirnya saudara yang kasih, singkat cerita saudara, si raja ini saudara ditangkap saudara yang kasih Tuhan saudara dan akan dipersembahkan saudara untuk dewa mereka. Dewa orang-orang primitif saudara yang kasih Tuhan saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia sangat ketakutan saudara yang kasih Tuhan. Dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia dibebaskan, dilepaskan saudara yang kasih Tuhan. Apapun harganya dia mau rela untuk membayar saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan saudara, orang primitif itu gak mau saudara yang kasih Tuhan saudara. Dan tiba saatnya yang ditentukan saudara, besok hari saudara yang kasih Tuhan saudara, sang raja rimba, sang raja hutan, orang primitif saudara yang kasih berkata, pastikan besok ya, pastikan besok bahwa manusia itu akan kita sembelih dan akan kita persembahkan kepada dewa kita saudara. Dengan ketakutan saudara yang kasih Tuhan, si raja ini minta ampun saudara supaya bisa diselamatkan saudara. Tapi saudaraku, akhirnya saudara yang kasih Tuhan, besok hari pagi-pagi benar saudara, dia harus disembelih, dia harus dipersembahkan kepada dewa orang-orang primitif saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara, sebelum dipersembahkan untuk disembelih saudara yang kasih Tuhan saudaraku, si raja primitif berkata begini saudara, pastikan orang itu tidak ada cacat dalam tubuhnya. Ya, harus sempurna, tidak ada luka, tidak ada cacat dalam tubuhnya. Baru dialah persembahan yang terbaik untuk dewa kita. Siap raja, siap komandan, gitu saudara yang kasih Tuhan saudara. Besoknya saudara, ketika dia hendak dipersembahkan saudara yang kasih Tuhan saudara, dilucuti semua pakaiannya saudara yang kasih Tuhan saudara, kasih Tuhan, dia diikat saudara. Ternyata ketika dicek saudara yang kasih Tuhan saudara, dilihatlah kakinya saudara, ya. Dilihat kakinya si raja ini saudara yang kasih Tuhan yang akan dipersembahkan ini saudara, kakinya bolong saudara. Lalu dia berkata, ternyata raja katanya, ternyata Tuhanku, dia ada cacat, kakinya bolong saudara yang kasih Tuhan saudara. Waduh, kenapa kalian salah tangkap? Ini gak layak untuk dipersembahkan. Udahlah, lepasin aja. Dewa gak suka yang begini. Dewa itu sukanya yang sempurna, yang utuh. Gitu saudara. Akhirnya dia marah saudara yang kasih Tuhan saudara. Lepasin. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, si raja ini saudara gak jadi disembelih saudara yang kasih Tuhan saudara. Dengan sukacita, dengan riang gembira. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, dia pulang kerajaannya saudara. Tahu gak saudara yang kasih Tuhan, yang pertama dia cari siapa saudaraku? Dia berkata, Simon, mana Simon? Keluarkan Simon dari penjara. Lalu saudara kasih Tuhan, pengawalnya bingung saudara. Kenapa Tuhan? Pokoknya keluarkan Simon dari penjara katanya. Waktu Simon keluar dari penjara saudara, dia langsung peluk Simon saudara kasih Tuhan. Dia katakan, Simon, terima kasih. Oleh karena kamu, saya tidak jadi disembelih oleh orang-orang primitif. Lah, kenapa Tuhanku? Karena saya ketangkap dan saya akan dipersembahkan pada dewa mereka. Tetapi karena saya ada cacat dalam tubuh saya, yaitu kaki saya yang bolong, yang karena kau tembak sama senapang saya, akhirnya mereka tidak jadi untuk mempersembahkan saya kepada dewa mereka. Terima kasih Simon, gitu saudaraku ya. Dan Simon berkata begini, Raja, aku juga berterima kasih kepada Raja. Kenapa? Karena saya dipenjara sama Raja. Kalau saya nggak dipenjara, pasti saya yang Raja aja kan? Iya, kalau saya yang diajak, pasti saya yang dipersembahkan. Kenapa? Karena tubuh saya utuh semuanya gitu saudaraku ya kan. Jadi semuanya baik. Amin saudaraku ya. Jadi rajanya gak jadi dipersembahkan, Simonnya juga gak jadi dipersembahkan. Jadi saudara kasih Tuhan, di balik setiap peristiwa saudara pasti ada hikmahnya saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan langsung gampang menyalahkan keadaan saudaraku ya. Orang yang berintegritas saudara kasih Tuhan saudara gak gampang menyalahkan keadaan saudara kasih Tuhan. Amin saudara. Tetapi dia mulai belajar saudara, di balik ini semua apa sih rencana Tuhan?
Di balik masalah yang kita hadapi, apa sih rencana Tuhan? Di balik setiap pandemi ini, saudara yang kasih Tuhan, apa sih rencana Tuhan, saudara? Amin. Jangan jadikan saudara yang kasih Tuhan pandemi ini sebagai hukuman, saudara. Ya, sebagai apa namanya ya, saudara? Sepertinya Tuhan marah sama kita. Enggak, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Yakinkan diri kita, saudara, bahwa di balik pandemi saudara yang kasih Tuhan, saudara, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ada kesempatan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara yang kasih Tuhan, untuk kita boleh dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia lewat hidup kita, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti dan mau sama-sama katakan amin, saudara yang kasih Tuhan ya. Kalau kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, kisah tentang Yusuf, saudaraku. Ya, Bapak Gembala dalam Dua Pengerja pernah menyampaikan, saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, di dalam sharing sate kita, saudara, yaitu tentang Yusuf, saudara. Di dalam Kejadian pasal 45, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca, saudara, ayat yang pertama sampai kelima, saudara yang kasih Tuhan, saudara, bagaimana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudara, ketika dia sudah menjadi mangku bumi di Mesir. Ketika dia sudah menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Di mana abang-abangnya datang ke Mesir untuk meminta pertolongan, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Karena mereka sangat mengalami kelaparan di negeri mereka, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku ya. Dan ketika mereka tahu, saudara yang kasih Tuhan, saudara, bahwa orang yang menolong mereka itu adalah Yusuf, adiknya mereka sendiri, yang pernah mereka buang, yang pernah mereka aniaya, yang pernah mereka hampir bunuh, saudara yang kasih Tuhan, saudaraku ya kan, yang mereka benci, saudara yang kasih Tuhan, ternyata masih hidup dan dia menjadi penguasa di Mesir. Secara manusia mereka ketakutan, saudaraku. Pasti adik kami ini pasti balas dendam nih, pasti marah nih, pasti kami akan mengalami hukuman ini, saudara kasih Tuhan, saudaraku ya. Mereka mulai ketakutan, saudara kasih Tuhan, saudaraku. Tetapi apa kata Yusuf, saudara kasih Tuhan? Ya, Yusuf berkata kepada saudara di ayat 3, saudara, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Ya, tetapi saudara-saudaranya tidak menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku, garis bawahi, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Ayat ini, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, saudaraku. Ya, dia tidak berkata begini, gara-gara kamu ya, gara-gara kalian ya, saya mengalami proses, saya mengalami cobaan, saya mengalami pahit getirnya hidup ini. Saya masuk sumur, saya dianiaya, lalu saya masuk penjara, saya difitnah. Saudara kasih Tuhan, dia tidak menyalahkan keadaan, saudara kasih Tuhan, saudara. Dia tidak menyalahkan abang-abangnya, saudara. Dia tidak menyalahkan siapapun, saudara kasih Tuhan, saudara. Tetapi dia berkata, saudara kasih Tuhan, saudara, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Satu pernyataan yang luar biasa. Bisa nggak kita seperti saudara kasih berkata, saudara, ketika kita disakitin orang, saudara kasih Tuhan, ketika kita dikecewain, saudara, kita tidak membalas dan kita berkata, pasti ada rencana Tuhan di balik ini semua. Amin, saudaraku. Ya, saya teringat, saudara kasih Tuhan, tentang seorang Nelson Mandela. Ya, ketika saudara kasih Tuhan, dia memperjuangkan, saudara, persamaan gender antara kulit hitam dan kulit putih, saudara. Dimana ketika mereka, saudara kasih, selalu dianiaya, ya, selalu mereka didiskreditkan, saudara kasih Tuhan, saudara. Dan dia akhirnya di penjara mendapatkan perlakuan yang tidak baik, saudara kasih Tuhan, saudara. Kalau nggak salah, saudara, 20 tahun dia di penjara, saudaraku, ya, supaya untuk mempertahankan persamaan gender, saudara kasih, memperjuangkan, saudara kasih Tuhan. Selama di penjara, saudara kasih Tuhan, saudara, ya, dia harus selalu mengalami, saudara kasih Tuhan, sesuatu yang tidak baik dari kepala penjara, saudara. Kepala penjara nggak akan kencing, saudara kasih Tuhan, saudara, kalau kepalanya Nelson Mandela ini, saudara kasih Tuhan, tidak diletakkan di kloset, saudara kasih Tuhan. Dia akan kencingi, saudara kasih Tuhan, kepalanya Nelson Mandela, saudara. Selama 20 tahun, saudara kasih Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia lepas dari penjara, dia berjuang lagi, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nelson Mandela menjadi presiden, saudara. Ya, ketika dia jadi presiden, dia menjadi orang nomor 1 di Afrika Selatan, saudara kasih Tuhan, saudara. Bayangkan, saudara, apa yang terjadi, saudara. Pasti kepala siber penjara ketakutan, saudara. Ya kan?
wih pasti saudara kasih Tuhan dia mulai ketar-ketir saudara. Pasti saya kena hukuman nih, pasti saya digergaji nih, habis saya nih gitu saudara ya. Tetapi apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan saudara? Justru Nelson Mandela ketika dia dilantik untuk jadi presiden saudara, yang memegang Alkitab saudara untuk mengambil sumpah jabatan adalah kepala penjara saudaraku. Dia tidak dihukum, bahkan diberikan satu kehormatan saudara yang kasih Tuhan. Amin saudaraku. Ya saudara, gak mudah saudara yang kasih Tuhan saudara. Kita mengampuni, kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Orang yang mengecewakan kita saudara yang kasih Tuhan saudara. Tetapi disinilah kita belajar saudara. Amin. Kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan saudara, kita mau mengalami kasih Tuhan, kita menjadi pribadi yang berintegritas saudara yang kasih Tuhan saudaraku, ya kita akan boleh menganggap setiap tantangan, persoalan itu menjadi satu kesempatan bagi kita saudara, untuk kita boleh berbuah, untuk kita boleh menyatakan kasih Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Yang mengerti sama-sama katakan amin saudara. Ya, seperti Yusuf saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Dia tidak membalas kejahatan abang-abangnya dengan kejahatan saudaraku ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan dia berkata, di balik ini semua Tuhan punya rencana untuk memelihara satu umat lah ya. Untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh saya untuk mendahului kamu. Saudara yang kasih Tuhan saudara, apa yang menjadi rahasia saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Kita mau belajar saudara yang kasih Tuhan hari ini saudara, minimal 3 hal saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Kenapa Yusuf bisa melewati setiap proses dalam hidupnya saudara yang kasih Tuhan saudara, dan dia tetap berintegritas saudara ya. Sampai dia menjadi orang yang diperhitungkan di Mesir saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Dan dia menjadi seorang mangku bumi di Mesir saudara yang kasih Tuhan saudara. Apa rahasia saudara yang kasih Tuhan saudara? Yang pertama saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya, kita mau belajar dari Yusuf saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama saudara, karena Yusuf percaya saudara ya kepada Tuhannya. Dia percaya banget kepada Tuhannya saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Dia yakin sekali saudara yang kasih Tuhan saudara bahwa Tuhannya yang dia sembah, yang dia puji, yang dia kagumi saudara yang kasih Tuhan saudara, tidak akan pernah mengecewakan dia. Katakan amin. Ya, Yusuf sangat percaya sekali kepada Tuhan yang dia puji dan dia sembah saudara. Makanya saudara yang kasih Tuhan, apapun tantangannya saudara, dia tidak pernah menyerah saudara. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan abang-abangnya, menyalahkan orang tuanya, apalagi menyalahkan Tuhannya saudara. Amin. Dia jalani setiap proses yang ada saudara yang kasih Tuhan saudaraku. Mungkin selama 13 tahun saudara dia mengalami proses saudara yang kasih Tuhan saudara, sampai dia menjadi seorang yang dipandang saudara, sampai mimpinya, visinya menjadi kenyataan saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Ada satu lagu berkata begini saudara yang kasih Tuhan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin saudara. Kaulah Bapakku yang setia, yang tak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Dialah Bapa kita yang baik saudara yang kasih Tuhan saudara. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita saudara ya. Kalau Yusuf yakin dan percaya kepada Tuhannya saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mampu saudara yang kasih Tuhan saudara mengangkat dia saudara ya, melewati setiap proses demi proses saudara, sampai semuanya boleh tergenapi saudara yang kasih Tuhan saudara kasih Tuhan. Biar kita juga belajar seperti Yusuf saudara. Amin. Kita percaya kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah mengecewakan, Tuhan kita tidak pernah gagal, Tuhan kita tidak pernah lalai saudara untuk menepati setiap janjinya, firman-Nya dalam hidup kita. Yang mau dan mengerti sama-sama katakan amin saudara ya. Jadi mari saudara, kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini saudara, bahwa Tuhan pasti turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua saudara. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, apa rahasia saudara yang kasih Tuhan? Kenapa Yusuf bisa melewati proses dalam hidupnya saudara yang kasih Tuhan saudara? Yusuf menjaga hatinya untuk tidak mengecewakan Tuhannya saudara. Ya, karena dia percaya sekali kepada Tuhannya. Ya, Tuhannya tidak pernah mengecewakan dia saudara kasih Tuhan, dan dia pun selalu menjaga hatinya. Ya, dia menjaga nafsunya saudara. Dia menjaga saudara kasih Tuhan saudara, supaya dia tidak sampai mengecewakan Tuhannya saudara. Ya,
dia tidak mengecewakan Tuhan yang dia sembah, saudara yang kasih Tuhan saudara. Walaupun saudaraku banyak godaan saudara. Ya, kalau Daud tergoda saudara yang kasih Tuhan saudara, dia jatuh dalam dosa saudara yang kasih Tuhan saudara, maka lain lagi saudaraku. Ya, ceritanya saudara ya. Maka mungkin saudara kasih Tuhan, Yusuf tidak dicatat di Alkitab saudaraku ya. Tetapi Yusuf menjaga dirinya ya, menjaga integritasnya saudara kasih Tuhan saudara. Sekalipun godaannya luar biasa di depan matanya saudara kasih Tuhan saudara ya. Dan mungkin saudara kasih Tuhan secara manusia mungkin susah saudara kasih Tuhan ya. Tetapi dia tetap menjaga saudara ya, untuk dia tidak mengecewakan Tuhan. Biar hari-hari saudara kasih Tuhan saudaraku ya, apapun godaan yang kita alami hari ini saudara kasih Tuhan, apapun godaan di hadapan kita saudara, mari jaga diri kita, jaga pribadi kita, jaga iman kita, jaga pengajaran kita, awasi saudara kasih Tuhan saudara, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tidak mengecewakan Tuhan saudara. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita saudara yang kasih Tuhan saudara, apa sih yang Tuhan gak berikan buat kita semua saudaraku. Amin ya. Bagi Tuhan sangat mudah untuk memberkati kita, untuk menolong kita saudara yang kasih Tuhan. Asalkan saudara pribadi kita menjadi pribadi yang berintegritas, yang mau tetap setia kepada Tuhan kita saudara, yang mau sama-sama katakan amin saudara. Amin saudaraku ya. Yang ketiga saudara yang kasih Tuhan saudara, Yusuf ya meyakini saudara yang kasih Tuhan saudara ya, bahwa waktu Tuhan ya, dia percaya saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik ya untuk mengangkat dia saudara. Dia percaya janji Tuhan saudara, bahwa dia akan diangkat Tuhan saudara kasih Tuhan saudara ya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan amin saudara ya. Saya mau katakan saudara kasih Tuhan saudara, masalah tidak kekal. Amin. Persoalan tidak kekal. Pasti ada masa kadaluarsanya saudara kasih Tuhan saudara. Ya, pandemi COVID-19 tidak kekal saudara. Pasti ada masa kadaluarsanya saudara. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan, kasih Tuhan itu kekal saudaraku. Amin saudara. Jadi yakinkan diri kita saudara kasih Tuhan saudara ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin saudara. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari pegang janji Tuhan saudara kasih Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita saudara. Ya, jangan kita di tengah jalan saudara yang kasih Tuhan saudara, kita mulai menoleh ke belakang. Ya, padahal sudah mau hampir saudara sampai kita di tanah perjanjian saudara, kita menoleh ke belakang saudara yang kasih Tuhan saudara. Ini kita tidak mendapatkan apa-apa saudara. Mari maju terus saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Tetap maju, tetap setia meskipun dalam persoalan, meskipun dalam pergumulan saudara yang kasih Tuhan saudara, meskipun banyak godaan, maju terus. Katakan amin. Ya, mari maju terus saudara yang kasih Tuhan saudara, sampai kita masuk ke tanah perjanjian. Ya, sampai kita masuk ke tanah Kanaan, sampai kita saudara mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Ya, kita percaya saudara bahwa penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir akan terjadi di era Pentakosta ketiga, dan penuaian berkat-berkat Tuhan juga akan kita alami saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin saudaraku ya. Makanya saudara kasih Tuhan, jangan kita tawar hati hari-hari ini saudara kasih Tuhan saudara. Ya, sebab orang yang tawar hati saudara, maka kecillah kekuatannya. Orang yang tawar hati nggak akan mengalami apa-apa saudara kasih Tuhan saudara. Tapi orang yang teguh hatinya saudara, dijagai Tuhan. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong kita, mengangkat kita saudara, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku. Sebelum pandemi saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya, jarang kami saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya, ada kayak anak-anak kumpul saudara yang kasih Tuhan saudara, doa bareng saudara ya, bisa dihitung jari saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Kadang-kadang doa sendiri-sendiri gitu saudara kasih Tuhan ya. Ini jujur saudara yang kasih Tuhan saudara. Tetapi saudara, ketika kemarin saudara yang kasih Tuhan, saya mengalami sakit saudara yang kasih Tuhan. 3 minggu saya di gereja ini di isolasi mandiri saudara yang kasih Tuhan. Istri saya di rumah, anak-anak saudara yang kasih Tuhan, mereka punya jam-jam doa tertentu saudaraku untuk mendoakan saya ya. Dan puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan saudara, hal itu terus sampai hari ini saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Mereka gak akan tidur saudara yang kasih Tuhan sebelum mereka membangun mesbah doa saudara. Puji Tuhan saudaraku ya, luar biasa. Terutama anak-anak saya yang kecil saudara yang kasih Tuhan saudara, mereka senang berdoa. Mereka senang berdoa, bahkan kalau mereka berdoa itu bisa nangis saudara yang kasih Tuhan saudaraku ya. Wah luar biasa
biasa saudara ya. Dulu mungkin saudara kasih sebelum saya sakit saudara, kita jarang saling menyapa suami istri dengan sebutan sayang gitu saudaraku ya. Sekarang saudara kasih Tuhan saudara, ya kita ya WA-WA-an sayangku, cintaku gitu saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Jadi kayak masa pacaran saudaraku ya. Jadi semua baik. Amin saudara. Semua baik apa yang Tuhan perbuat saudara kasih Tuhan saudaraku ya. Puji Tuhan saudara, saya percayalah saudara. Apapun yang kita alami saudara, di balik setiap peristiwa yang kita alami saudara, pasti ada maksud Tuhan yang indah. Amin saudara. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat saudara. Tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong kita semua saudara. Mengangkat kita naik bukan turun. Menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman Tuhan yang kami dengar Tuhan saat ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh menguatkan kami semua. Kami belajar dari pribadi Yusuf Bapak yang baik Tuhan. Kami belajar dari pribadi Paulus dan kami belajar dari pribadi-Mu ya Tuhan Yesus yang tetap Tuhan. Oh hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Yang tetap semangat, tetap berintegritas ya Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, persoalan, rintangan dalam hidup kami. Karena kami percaya Bapa yang baik Tuhan. Di balik semua yang kami hadapi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Dan kami dikuatkan Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Dan setiap kami yang melayani Tuhan hari ini. Kami semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ya Bapa yang dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yeremia Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya apapun yang dilakukannya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jauhkan hamba-Mu daripada segala yang jahat. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin dan keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hari ke hari semakin lagi hamba-Mu ini tajam mendengar suara Tuhan. Sehingga boleh membawa gereja ini semakin hari semakin menjadi gereja yang melekat kepada Tuhan. Berkati keempat wakilnya Tuhan, keluarga demi keluarga. Engkau rapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan keunitian bagi mereka semua Tuhan. Sehingga mereka selalu melekat kepada Tuhan, sehingga dimanapun mereka melayani ada kuasa Tuhan menyertai. Berkati cabang-cabang yang ada ya Tuhan, khususnya cabang khusus 5 ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta Dr. Timotius Hardono berserta Ibu Pendeta Indrawati Kabul dan kedua anaknya dan seluruh pengerjanya Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Boleh membawa CK5 semakin hari menjadi gereja yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan juga memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati juga kelima wakilnya Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-hamba melayani Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Berkati seluruh cabang-cabang yang ada Tuhan, khususnya cabang Cibubur ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan Yesus, beserta Ibu Nia, kedua anak hamba-Mu. Engkau yang urapi keluarga besarnya juga ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Dimanapun hamba ini melayani ya Tuhan. Ada kuasa mujizat mertai Tuhan Yesus. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang dilakukannya. Biar selalu aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi dan pelayanannya ya Tuhan Yesus. Apapun yang kamu kerjakan biar semuanya selalu aman dalam lindungannya Maha Tinggi. Berkati juga Tuhan seluruh pengerja-Mu. Berkati kabit-kabit yang ada Tuhan. Di Miracle Service Cibubur kami serahkan semua hamba-hamba-Mu di dalam Tuhan. Berkati Tuhan pribadi keluarga demi keluarga. Urapi dan berikan keunitian lebih lagi Tuhan. Sehingga hari ke hari semakin lagi Tuhan. Gereja ini boleh memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pelayanan kami di Cibubur ini Tuhan Yesus. Biar semuanya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati juga seluruh umat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan menjamah mereka semua ya Tuhan.
Berkati semua umat jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan menjamah mereka semua ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan walaupun mereka beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat jemaat-Mu Tuhan, pergumulan mereka Tuhan yang jawab dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, RT RW, Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, TNI Polri Tuhan, kami percaya roh takut akan Tuhan berkuasa atas mereka, sehingga mereka semua boleh memimpin dengan penuh gentar akan Tuhan, sehingga bangsa ini semakin hari menjadi bangsa yang selalu menyenangkan hati Tuhan, bangsa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan, kami berdoa, kami tolak COVID dalam nama Yesus, biar hari ke hari semakin lagi pandemi ini Tuhan boleh berakhir dalam nama Yesus. Berkati semua tim medis yang menangani COVID Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan, kuasanya Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para misionaris ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan garis depan yang Kau utus untuk melayani semua suku-suku yang ada di bangsa kami. Urapi mereka semua ya Tuhan Yesus, berikan keberanian lebih lagi Tuhan, dimanapun mereka melayani ada kuasa Tuhan menyertai, mujizat Tuhan dinyatakan. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini dipenjara oleh karena menginjil. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka semua. Walaupun mereka dipenjara tapi tidak pernah gentar. Mereka dipenjara tapi tidak pernah takut. Mereka tidak pernah lelah untuk selalu menyampaikan kabar baik. Sampai banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tapi sebelum ibadah ini selesai Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saja kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus akan terus memberkati dan mengurapi, bahkan melimpahkan sukacita dan damai sejahteranya kepada kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.